Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Setelah hampir 1 minggu lamanya Bunda Dewi nggak upload video, dan akhirnya kali ini Bunda baru sempat edit dan upload video lagi. Nonton videonya sampai akhir ya, jangan bosan-bosan liatin kegiatan ibu 4 anak. Jadi ini tiba-tiba aja Bunda lagi di shoot, nggak tahu nih lagi ngapain sih Bun. Jadi alhamdulillah seperti yang udah Bunda cerita di video sebelumnya, ini adalah minggu kedua gedung tempat kerja Bunda tuh baru aja pindah. Nah kebetulan karena ini gedung baru, jadi kita lagi sibuk-sibuknya buat mempromosikan khususnya kepada masyarakat warga di daerah kota tempat Bunda tinggal untuk datang ke gedung pelayanan mall publik khususnya untuk kota Bekasi, karena kebetulan Bunda Dewi tinggal di daerah kota Bekasi. Alhamdulillah, jadi beberapa hari setelah kita pindah ke gedung baru ini, Bunda sama teman-teman tim medsos Mall Pelayanan Publik Kota Bekasi itu inisiatif buat bikin konten. Dan untuk konsepnya Bunda yang buat, dan alhamdulillah kemarin video atau konten yang Bunda dan tim Mall Pelayanan Publik Kota Bekasi buat untuk memperkenalkan gedung baru MPP ini kepada khususnya warga Kota Bekasi itu viral dan ramai banget yang nonton. Dan terus ini datang dari kantor dinas di mana tempat Bunda bertugas, datang sekalian bawa tim dari rumah produksi yang udah pastinya lebih profesional ya, karena alat-alatnya juga pasti lebih canggih dibandingkan konten Bunda yang Bunda buat sama tim atau sama teman-teman kemarin cuma menggunakan handphone. Nah di sini Bunda diminta sebagai talent atau sebagai warga atau sebagai pemohon yang datang ke Mall Pelayanan Publik Kota Bekasi untuk melakukan pelayanan. Jadi ceritanya Bunda Dewi sebagai pemohon, mulai dari datang sampai ke Mall Pelayanan Publik, apa aja sih yang harus Bunda Dewi lakuin buat mendapatkan pelayanan atau tujuan pelayanan yang mau Bunda Dewi Alhamdulillah dapatkan. Karena basic kuliah S1 Bunda memang komunikasi, dan waktu zaman kuliah dulu di beberapa belas tahun lalu udah lama banget sempat juga ada materi kuliah untuk bikin program yang mana saat itu kita difasilitasi sama fakultas dari kampus kita alat-alat membuat suatu program, mulai dari kamera, lighting, terus juga ada mikrofon, pokoknya alat-alat yang memang dibutuhkan atau diperlukan untuk syutingnya. Dan alhamdulillah selepas kuliah, bahkan sebelum Bunda nyusun skripsi dan lulus kuliah, Bunda juga sempet ikut-ikutan casting, dan alhamdulillah waktu itu dapat peran utama di cerita itu. Dan perjalanan atau pengalaman Bunda syuting kurang lebih selama 4 bulan, dan alhamdulillah sedikit-sedikit Bunda masih ingat gimana caranya ambil angle, terus gimana caranya kita fokus sama peran kita, dan gimana caranya kita fokus sama kamera. Pokoknya ada banyak banget ilmu yang dulu pernah Bunda pelajari dan pernah Bunda praktekin. Alhamdulillah di tempat kerja Bunda sekarang ini sedikitnya kepake lagi, dan alhamdulillah kadang juga Bunda dipercaya buat bikin konten, dan juga kadang Bunda dipercaya buat kayak kasih testimoni dan mewawancarain pemohon atau tamu yang datang ke Mall Pelayanan Publik buat dikasih kesan-kesannya selama melakukan pelayanan di Mall Pelayanan Publik ini. Sebenarnya Bunda juga nih masih belum tenang karena cuma Bunda aja yang belum tes untuk ujian P3K di tahun 2024 ini. Untuk semua teman-teman Bunda udah melakukan tes ujian P3K kemarin. Suami Bunda juga udah, tinggal Bunda Dewi yang belum. Walaupun sebenarnya Bunda nggak terlalu mikirin banget sama hasilnya, karena Bunda percaya yang udah Bunda kerjain dan yang udah Bunda lakuin, usahain selama 15 tahun menjadi honorer ini, kayak menurut Bunda udah cukup ya. Mulai dari tanggung jawab, loyalitas, waktu, tenaga, pikiran yang saat itu bahkan belum digaji, terus dibayarnya cuma 200.000, terus dirapel pula gajinya sampai alhamdulillah sekarang sudah UMR. Kayak menurut Bunda itu jauh lebih penting dibandingkan Bunda harus memikirkan nilai atau skor yang nanti harus Bunda targetkan atau Bunda dapatkan di ujian P3K. Karena Bunda yakin semua perjalanan hidup, takdir hidup, cerita hidup sampai apapun yang Bunda miliki hari ini adalah yang terbaik dari Allah. Semua udah Allah rencanakan, tugas Bunda tinggal ikhtiar, berusaha tetap baik,
berprasangka baik, dan untuk hasilnya biar Allah yang tahu yang terbaik buat bunda dan keluarga. Nah oke, ini bunda udah pulang. Bunda pulang dijemput suami karena alhamdulillah setiap berangkat kerja bunda selalu diantar dan pulang dijemput suami, karena sekalian juga suami berangkat kerja. Terus lanjut kita mampir dulu beli oleh-oleh buat anak-anak, karena jujur aja bunda dan suami semenjak kita menjadi orang tua dari 4 anak itu rasanya gimana ya, setiap pulang kerja tuh pengennya cepet-cepet pulang, dan setiap pulang kita tuh kayak selalu pengen beli oleh-oleh atau buah tangan buat anak-anak, walaupun cuma sekedar makanan kayak kue, buah, es krim, pokoknya yang bikin anak-anak happy. Karena semakin banyaknya anak setiap pulang kerja tuh kayak apa ya, rame aja gitu mams, anak-anak tuh udah pada berlarian nyambut ayah sama bundanya pulang. Terus yang paling suami dan bunda kangenin adalah momen dimana ketika anak-anak nanya, ayah hari ini beli apa, bunda beli makanan apa, kayak itu terngiang-ngiang terus gitu mams buat bunda dan suami. Jadi setiap bunda dan suami pulang kerja, suami tuh selalu nanya, kita beli apa ya bun buat anak-anak, dan kali ini kita beli Pizza Hut, makanan kesukaan anak-anak. Nah alhamdulillah sekarang bunda dan suami udah sampai di rumah, oleh-oleh untuk anak-anaknya juga udah dibawa. Tapi tadi sempat ketinggalan, jadi tas yang bunda bawa yang barusan bunda taruh di sofa itu ketinggalan di Pizza Hut, tempat tadi bunda beli. Terus bunda ditelepon, alhamdulillah karena emang udah langganan, bunda juga udah kasih nomor handphone bunda, dan tas di dalam tas itu ada 1 handphone bunda. Dan tadi kayak sempet buru-buru balik lagi ke Pizza Hut tempat tadi kita beli, dan alhamdulillah sekarang tasnya udah ada di rumah deh. Lanjut, sebelum bunda mau jemput anak bunda nomor 4, seperti biasa nggak lupa bunda mau cuci tangan dulu, terus sedikit beresin dapur biar ntar nggak repot pas anak bayi udah ke rumah. Terus juga nih nggak lupa bunda biasanya kalau beli oleh-oleh atau beli makanan selalu bunda bagi-bagi ya, selain buat anak-anak, buat mama, juga buat yang bantuin bunda untuk jagain Abang Malik. Nah ini ada kakak Cila yang udah gak sabar pengen buru-buru makan pizzanya. Lanjut sekarang bunda mau anterin dulu pizzanya buat mama dan juga yang buat bantuin bunda jagain Abang Malik. Ini dia Bang Malik udah pulang. Ayah aku udah pulang nih. Masya Allah rasanya seneng banget. Walaupun lelah, walaupun umur sudah tidak muda lagi, tapi rasanya seneng dan bahagia banget setiap pulang ke rumah. Apalagi kalau bisa kumpul sama anak-anak, makan bareng, cerita bareng, nonton TV bareng. Kalau 4 anak bunda lagi kumpul, anak nomor 1, anak 2, anak nomor 3 tuh semuanya tuh masing-masing pada berebutan, excited pengen cerita sama bundanya tentang apa yang terjadi di sekolah atau di rumah hari ini. Cuma karena anak bunda nomor 4 masih bayi, jadi masih belum bisa cerita. Tapi Abang Malik udah bisa diajak komunikasi dan udah bisa diajak interaksi loh mams. Tiap bunda dan ayah juga kakak-kakaknya ajak ngomong, Abang Malik tuh udah bisa ngejawabin, dan alhamdulillah kayak bunda seneng banget akhirnya bunda udah sampai di titik jujur ini. Aja mams, menjadi ibu 4 anak di usia hampir 40 tahun, insya Allah tahun depan, itu rasanya badan gak bisa dibohongin mams. Apalagi setiap mau tidur dan bangun tidur, dan setiap malam kan sekarang bunda masih begadang ya, bangun 1 jam sekali harus bikinin susu buat Abang Malik. Itu rasanya badan sakit banget, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Rasanya tulang mau patah, leher bunda tuh kayak digebukin orang sekampung, badan bunda tuh sakit semuanya, belum lagi bagian telapak kaki bunda tuh kayak aduh pokoknya rasanya nikmat banget, Masya Allah banget. Alhamdulillah bunda merasa bersyukur Allah masih kepercayaan bunda dikasih 4 anak di usia yang bener-bener udah gak muda lagi, menuju 40 tahun. Rasanya tuh kayak mimpi, tapi alhamdulillah pelan-pelan bunda udah mulai bisa beradaptasi dan juga udah mulai bisa mengatur jadwal kayak waktu istirahat bunda, terus juga waktu untuk ngurus anak, ngurus rumah, belum lagi bunda harus kerja. Itu semua benar-benar masih bunda pelajari sampai hari ini mams. Jujur aja kalau bunda nggak belajar gimana cara memanage waktu, cara memanage emosi, ego, pikiran, perasaan tuh mungkin bunda udah stres kali ya. Kan bunda harus kerja mulai dari hari Senin sampai hari Jumat, berangkat jam 6:30 pagi, pulang jam 5 sore, dan itu terus rutin bunda lakuin setiap hari, belum lagi pekerjaan rumah yang nggak ada habisnya. Dan pokoknya Masya Allah nikmat banget. Tapi yang bunda syukuri dan bikin bunda
bahagia dan bikin bunda ngerasa mudah ngejalanin semuanya adalah pertama, karena bunda yakin Allah tahu bunda mampu dan bunda kuat. Kedua, bunda disupport sama suami yang selalu bantuin bunda, terutama untuk mengurus anak dan juga mengurus rumah. Ketiga, bunda juga ngerasa dibantu sama orang-orang sekitar bunda seperti anak-anak bunda yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan masih banyak lagi hal-hal baik yang kayak bunda dapetin, walaupun rasanya kalau cuma dipikirin tuh berat banget. Gak pernah kebayang atau kepikiran di umur hampir 40 tahun ini bunda masih punya bayi. Gak pernah sedikit pun kayak mimpi atau kayak ngebayangin gimana rasanya punya bayi yang usia bunda tuh udah gak muda lagi. Tapi alhamdulillah, masya Allah, takdir Allah, cerita hidup dan jalan hidup dari Allah tuh selalu yang terbaik dan bunda percaya itu. Oh ya mams, ini bunda udah sampai di kamar, terus bunda tadi sekalian beresin kasur, beresin kamar, karena tadi pas berangkat kerja bunda nggak sempat beresin kasur, jadi sekalian aja bunda juga mau siapin kasur untuk tidur. Nah kebetulan di rumah ini ada 2 kamar, jadi ada kamar bunda, ada juga kamar anak-anak. Buat mams dan teman-teman yang nanya, bun kamarnya cuma 1 ya, kamarnya ada 2 kok mams, jadi ada kamar bunda, ada juga kamar kakak Cila dan kakak Cinta. Cuma karena kakak Cinta nemenin nenek setelah almarhum papa pergi, jadi kakak Cinta tidurnya di rumah nenek, dan yang tidur di kamar anak-anak itu cuma kakak Cila. Dan yang tidur di kamar ini itu ada bunda, abang Maher, suami bunda, dan abang Malik. Abang Maher masih kecil, jadi tidurnya masih maunya bareng sama ayah bundanya. Nah makanya di kamar ini bunda dan suami siasati waktu itu suami bunda beli kasur tambahan, karena di kasur yang satu tuh udah jadi tiap malam kita tidurnya dibagi-bagi tempat. Suami bunda sama abang Maher tidur di kasur tambahan, bunda dan abang Malik tidur di kasur yang utama, dan ada box abang Malik juga. Tapi kadang abang Malik tuh nggak mau kalau tidur malam ditaruh di boxnya, lebih mau tidurnya deket bunda. Mungkin tahu ya, karena hari-hari bundanya harus kerja, nggak nemenin abang Malik, jadi pas bundanya di rumah abang Malik maunya deket bunda. Oh ya, ini bunda voice overnya sambil nemenin abang Malik main. Kedengeran gak mams? Abang Malik tuh lagi ngoceh-ngoceh sendiri. Mungkin abang Malik pikir bunda lagi ngajak ngomong abang Malik ya. Oke, lanjut cerita kegiatan ibu 4 anak. Setelah sampai di rumah, udah beresin kamar, beresin kasur, siapin kasur buat tidur dan istirahat nanti malam. Bunda juga tadi udah siapin baju buat tidurnya abang Malik. Tapi sebelumnya bunda mau rapihin kamar kakak Cila, yang emang sebenarnya kakak Cila bisa beresin kamarnya sendiri, karena memang bunda juga udah ngebiasain anak-anak bunda setiap bangun tidur harus rapihin kamarnya, terutama kasurnya. Terus paling enggak 1 minggu sekali harus beresin buku-buku pelajarannya, terus juga rapihin meja belajarnya. Tapi yang namanya anak-anak ya mams dan masih belajar, kadang nggak rapi, dan bundanya termasuk orang yang ribet. Kalau ngelihat sesuatu yang kurang rapi pasti langsung bunda rapihin. Dan alhamdulillah juga anak bunda yang nomor 1 kakak Cila sekarang udah balik, alhamdulillah baru kemarin haid. Dan pertama kali haidnya itu di sekolah. Pas bunda pulang kerja, kakak Cila bilang katanya aku haid bun, dan jujur rasanya bunda sedih, hancur hati bunda, perasaan bunda sebagai ibu ketika tahu anak perempuannya pertama kali dan udah balik. Itu bunda nggak bisa nemenin, bahkan bunda nggak bisa ngasih tahu gimana cara menggunakan pembalut untuk yang pertama kalinya. Tapi pas bunda pulang kerja, kakak Cila langsung cerita dan langsung bunda kasih tahu gimana cara menggunakan pembalut, gimana cara menjaga kebersihan ketika kita sedang datang bulan. Dan bunda ajarin pokoknya semua yang bunda tahu dan sesuai sama pengalaman bunda ya. Ada abang Maher udah mandi, udah ganti baju karena ini udah maghrib, jadi waktunya bunda juga mau mandi terus siap-siap mau sholat maghrib. Gak lupa biasanya kalau maghrib gini setelah kita sholat, kita biasain anak-anak itu buat ya seenggaknya baca Al-Quran. Terus untuk abang Maher biasanya belajar baca Iqra. Dan ini bunda lagi ngajarin abang Maher buat belajar sholat, dan bunda lagi minta abang Maher buat wudhu. Katanya aduh bun, aku lagi main HP nih. Ya namanya juga anak-anak ya mams, kalau nggak dibiasain dan nggak diajarin sejak kapan dini, lagi waktunya. Udah selesai bunda ajarin abang Maher untuk sholat maghrib, lanjut waktunya bunda mau sholat maghrib dulu. Tapi sebelumnya ini bunda pindah
mindahin Abang Malik ke boxnya sebelum bunda tinggal sholat, dan pastinya bunda harus siapin susunya dulu sebelum Abang Malik ngamuk. Masya Allah, rasanya bahagia banget, seneng banget, bersyukur banget bisa ada di titik ini. Walaupun kadang sambil ya Allah, ya Allah, ya Allah ya Allah capek banget, ya Allah kapan bunda istirahatnya, ya Allah gini banget, ya Allah pokoknya masih kadang suka ngeluh, kadang juga masih suka kayak ya Allah kok apa ya, kayak berat banget ya tugas bunda. Tapi alhamdulillah pelan-pelan semuanya bunda terima, dan semuanya pelan-pelan bunda jalani tugas bunda dengan baik. Terus gak lupa juga bunda selalu ngajarin diri bunda buat selalu bersyukur sama apapun yang bunda punya hari ini, karena itu adalah semua yang terbaik dari Allah dan titipan yang terbaik dari Allah pastinya ya mams. Abang Malik lagi nungguin susu, udah mulai ngamuk, tapi bundanya mau sholat dulu, takut keburu batal. Jadi di sini bunda sholat maghrib dulu sebelum bikinin susu Abang Malik. Boleh dong mams sharing gimana cara mams untuk menyikapi rasa lelah, rasa jenuh, capek, bahkan ngerasa kayak beban atau tugas tanggung jawab kita sebagai ibu, sebagai perempuan itu kok berat banget ya. Biasanya apa yang mams lakuin? Komen ya di video ini. Karena jujur Bunda Dewi juga masih belajar menerima, belajar bersyukur, belajar sabar, belajar kuat. Pokoknya masih terus belajar selama kita hidup, memang tempatnya kita belajar ya mams. Udah selesai bunda sholat, lanjut gak lupa bunda baca Quran dulu. Sebelum lanjut bunda mau gantiin baju Abang Malik. Oh ya, karena tadi bunda dan suami pulang kerja udah beli camilan, jadi tadi kita udah makan malamnya pakai camilan yang kita beli aja atau pizza yang tadi kita beli. Makanya ini tinggal waktunya buat istirahat. Rasanya seneng banget kalau pulang ke rumah udah capek badan, capek pikiran, capek semuanya, terus lihat kamar udah rapi, udah bersih. Udah gak sabar pengen buru-buru istirahat dan pengen cerita-cerita sama suami, sama anak-anak apa aja yang terjadi hari ini, terus kira-kira apa aja yang bakal kita lakuin besok. Itu rutin setiap hari bunda lakuin, terutama sama anak-anak bunda yang nomor 1, nomor 2, dan juga sama anak suami. Nomor 3 Bang Maher juga udah bisa ceritain apa aja yang terjadi hari ini dan apa aja yang bakal Abang Maher mau lakuin besok. Pokoknya seru banget deh mams jadi ibu 4 anak di usia yang udah gak muda lagi kayak bunda gini. Ditambah lagi Masya Allah rasanya badan bunda tuh kayak kok semakin hari semakin berat ya. Padahal udah capek begadang, capek kerja, capek ngurus rumah, capek ngurus anak, tapi kok ya berat badan bunda malah semakin naik. Dan alhamdulillah bunda tetap bersyukur apapun itu dan apapun yang bunda miliki hari ini, termasuk berat badan bunda yang semakin naik. Walaupun kadang bunda ngerasa setiap pulang kerja tuh kaki bagian tumit bunda tuh sakit banget karena terlalu berat mungkin ya menahan beban berat badan bunda. Oh ya, ini sekarang bunda waktunya mau gantiin baju Abang Malik. Kali ini bunda cuma lap-lap aja pakai tisu basah. Bunda bersihin mulai dari muka, leher, tangan, kaki. Nggak lupa bunda gantiin pampersnya. Terus kalau malam hari biasanya bunda pakai krim yang menghangatkan badan Abang Malik biar tidurnya semakin nyenyak. Walaupun tetap aja pasti bangun di setiap 1 atau 2 jam sekali buat minum susu. Balik ya lagi ke persiapan bunda mau ujian P3K di tahun 2024 ini. Jujur aja bunda gak punya persiapan khusus, apalagi kayak belajar yang terus fokus sampai ikut BIMTEK atau pelatihan seperti beberapa teman-teman bunda lainnya. Karena bunda ngerasa waktu bunda tuh udah bener-bener habis, selain buat kerja di rumah, buat ngurus anak, ngurus rumah, jangankan buat belajar, buat ngurus badan bunda sendiri aja kayak susah dan gak ada waktunya. Jadi ya udahlah bunda pasrahin aja sama Allah. Tugas bunda cuma ikhtiar, berusaha, berprasangka baik, tetap bertanggung jawab dan menjalankan semua tugas bunda. Nah ini ada suami udah selesai sholat, bantuin bunda jagain Abang Malik karena bunda mau suapin Abang Maher makan. Tadi Abang Maher sebenarnya udah makan pizza, tapi katanya lapar lagi, jadi bunda mau bikinin ceplok telur pakai kecap buat Abang Maher. Nah di sini bunda sama suami kita inisiatif beli bantal buat tempat botol susu gitu kayak gini mams. Ada yang pakai nggak sih? Ini kenapa suami bunda
bunda inisiatif beli bantal buat botol susu kayak gini karena saking Abang Malik setiap bundanya di rumah, entah itu malam hari apalagi kalau libur kerja, Abang Malik tuh bener-bener gak mau ditaruh di kasur, maunya tuh digendong sama bunda atau enggak sama ayahnya dan kayak ditimbang-timbang gitu mams. Bahkan sampai nyusu pun gak mau ditaruh. Sampai bunda kebingungan, bunda bilang sama suami, ya Allah bunda capek banget kalau libur kerja tuh bener-bener gak ada waktu buat istirahat, bahkan rebahan aja susah karena Abang Malik gak mau ditaruh di kasur, maunya digendong terus sambil disusuin. Nah akhirnya suami bunda inisiatif beli bantal susu tadi buat bantuin ngeringanin pekerjaan bunda di rumah dan bisa bikin bunda sedikit istirahat dan bisa ngerjain pekerjaan bunda lainnya sambil nemenin Abang Malik dan bisa sambil nyusuin Abang Malik tanpa harus dipegangin. Nah ini kakak Cila, anak bunda nomor 1, lagi belajar di kamarnya. Alhamdulillah anak bunda nomor 1 udah tahu tugas dan tanggung jawabnya apa dan udah sedikit-sedikit lah belajar untuk bertanggung jawab untuk khususnya kebutuhannya atau keperluannya, mulai dari kayak beresin kasur, ngerapihin baju, nyiapin untuk keperluan sekolah dan lain-lainnya. Dan ini bunda, suami, Abang Maher dan Abang Malik udah di kamar, rasanya badan bunda udah butuh banget istirahat, pengen buru-buru rebahan, udah sakit banget rasanya bunda. Mau patah setelah dari jam 3 pagi bangun belum rebahan sama sekali sampai ini udah jam setengah 9 malam. Abang Malik belum bobo dan masih mau digendong juga, tapi kali ini lagi digendong dan diajak main sama ayahnya karena bundanya udah capek banget, pengen tiduran dan pengen rebahan, nyiapin tenaga lagi buat nanti malam bangun begadang nyusuin Abang Malik. Terima kasih ya Mam sudah nonton kegiatan Ibu 4 Anak kali ini. Jangan bosan-bosan dengerin cerita Ibu 4 Anak dan juga ikutin kegiatan Bunda Dewi, semoga bermanfaat, semoga bisa menginspirasi, memotivasi dan juga memberikan informasi yang mungkin bermanfaat juga buat Mams dan teman-teman di rumahnya. Sampai ketemu lagi di next video ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Dan terima kasih untuk komen positifnya dan supportnya buat Bunda Dewi. Bunda selalu usahain buat bacain semua komen-komen dari teman-teman yang Masya Allah Alhamdulillah bener-bener bikin Bunda Dewi semakin semangat. Sampai ketemu lagi, bye.